87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan Dang Sanak Perompat di manapun berada. Senang sekali, bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di Pandiran Baisukan. Nah, di Pandiran Baisukan hari ini Ulun hendak menyapa pian dulu di mana saja berada. Kayak apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja lah. Nah, di hari ini Ulun Rinda sudah bersama narasumber kita. Ada Ibu Mumun Amuntai Arni. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Kak Rinda. Sehat, Pian? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, jauh-jauh terbang dari ibu kota Jakarta ke Banjarmasin. Banjarmasin, melepas rindu. Masih Dan Dang Sanak Pro 4 Suara Budaya Banjar mantap benar. Ya nih. Mungkin sebelum kita bicara tentang topik kita hari ini, sejarah dan perkembangan kait sasirangan, mungkin bisa cerita dulu, Bu. Tadinya kalau tidak salah, Ibu sebagai kepala Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah ya, Jakarta ya, Bu ya. Nah, ini selama kegiatan di sana itu apa aja, Bu? Banyak ya tentunya untuk melestarikan atau memperkenalkan, mempromosikan budaya-budaya kita Kalimantan Selatan. Kegiatannya banyak, Bu ya. Oh, kegiatannya banyak. Terima kasih Kak Rinda, saya sudah diberi kesempatan untuk mengudara di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Satu penghargaan Ibu mau bicara di sini. Sama-sama. Jadi tentunya bahwa Anjungan Kalimantan Selatan adalah merupakan tentu aset yang berharga bagi Provinsi Kalimantan Selatan, karena di sana adalah merupakan show window bagi promosi Kalimantan Selatan. Itu tidak hanya mengenai budaya Banjar, tapi kulinernya, produk-produk UMKM-nya, potensi-potensi alamnya juga bisa dipromosikan di Anjungan Kalimantan Selatan. Dan itu tentunya kita juga tidak tentunya ke depannya kita akan lebih menggas lagi ibaratnya untuk promosi-promosi budaya Kalimantan Selatan. Karena baru-baru ini juga kita menggelar upacara adat Ba'ayun Anak. Kemudian tari-tarian Banjar yang juga didukung dengan para penari-penari penari-penari dan ibu-ibu Harpi Melati kemarin yang baru minggu yang lalu tampil memperkenalkan tari daerah kita Kalimantan Selatan ini. Bukan tari daerah aja, tapi itu ada semua ya, fashion show. Fashion show sasirangan dan kemudian fashion show busana adat pengantin Banjar yang Gajah Kemuling, Mbak Amar Galung itu kita tampilkan, dan juga ada modifikasi dari pakaian Banjar tersebut. Itulah untuk menghidupkan artinya memang banyak budaya-budaya kita di Kalimantan Selatan ini. Taman Mini sekarang udah semenjak revitalisasi itu tidak hanya untuk melestarikan budaya itu melalui yang tampilan-tampilan dari digitalisasi juga sudah mulai. Karena memang udah zamannya digital sekarang, itu akan lebih mudah lagi untuk promosi budaya daerah kita. Ke sana untuk mendukung promosi budaya kita, dan kemudian pada saat revitalisasi itu dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Satu hal yang sangat membanggakan bagi kita masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Mumun bahwa di sana pun tadi ada ditampilkan gitu untuk kain kesasirangan memperkenalkan kain sasirangan. Walaupun kain sasirangan ini siapa sih yang nggak tahu gitu ya.
Iya. Hampir semua orang tahu, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan itu. Iya. Nah, topik kita hari ini bicara tentang kain sasirangan. Nah, kalau kain sasirangan sendiri itu sekarang tuh udah banyak dipakai gitu, dan udah nggak malu-malu lagi. Kalau dulu mungkin satu hal yang gengsi, apalagi kalau anak-anak yang remaja gitu pakai sasirangan. Sekarang kan enggak gitu, jadi sudah lebih modern lagi gitu ya. Sekolah-sekolah juga seragamnya ada sasirangan gitu. Setiap sekolah sasirangannya beda-beda. Belum lagi nanti di kantor-kantor instansi swasta atau ketika kita ada acara-acara tertentu, acara budaya, acara semua pada pakai sasirangan gitu. Satu hal yang patut kita apresiasi untuk masyarakat kita gitu ya. Sudah salah satu upaya juga untuk melestarikan kain sasirangan kita gitu ya. Nah, tapi mungkin sekarang dengan dulu tuh beda. Kalau sekarang tuh boleh orang banyak pakai. Kalau dulu mungkin orang masih agak-agak takut gitu ya pakainya, karena mungkin kain sasirangan kalau dulu dianggap sesuatu yang sangat sakral gitu ya. Magis gitu. Jadi ada nilai-nilai yang masih dianggap bahwa itu kain itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan juga, dan kemudian kain sasirangan itu kan dulu dibuat berdasarkan permintaan, makanya disebut kain pamintan. Nah, mungkin sejarahnya gimana, Bu? Gak semua orang tahu kan sejarahnya, mungkin bisa disampaikan Ibu. Bu, gimana sejarahnya? Menurut hikayat ceritanya itu kan pada zaman dulu Patih Lamung Mangkurat itu menginginkan Putri Junjungoh itu menjadi istrinya, menjadi ratunya lah. Jadi maka dibuatlah syarat pada abad ke-12. Pada abad ke-12 di awal mula dulu ya. Jadi ada permintaan bahwa sebuah kain dibuat dengan 40 orang bujangan, kalau orang kita berpadah bujangan. Jadi dan itu bisa terpenuhi, bahwa kain itu tentunya dibikin tidak hanya dengan ritual biasa, tapi ritual yang penuh dengan kekuatan magis. Karena sebelumnya dibuatkan juga istana oleh 40 bujangan, tapi yang cowok, kalau ini yang perempuan. Jadi kain itu disebut kain pamintan. Kain itu bisa terlaksananya, makanya ketika Patih Lamung Mangkurat melamar itu syaratnya sudah terpenuhi. Dan pada saat dulu itu kan kain itu digoreskannya dengan warna-warna yang menyolok seperti sekarang juga. Kalau sekarang sudah banyak itu, dan hanya untuk pengobatan dan kemudian dipakai oleh kalangan-kalangan bangsawan gitu. Dan seiring berkembangnya waktu tentunya kain itu lama tersimpan juga, lama tersimpan. Kemudian pada saat saya dulu masih bujangan lah gitu, diminta untuk memperagakan dengan kain sasirangan itu. Jadi kita kan tentunya banyak juga yang kaget, oh ini kain apa ya? Sasirangan, bahwa kain sasirangan itu adalah kain tradisional Kalimantan Selatan dengan sejarahnya yang demikian. Kita disuruh memperagakan. Waktu Banjar Galuh ya itu ya. Pada zamannya. Galuh Banjar. Dan pada saat zamannya Pak Effendi Ritonga itu kita mulai menggali, dan itu ada Ibu Yur, Tante Ida yang untuk berusaha menggali kain sasirangan itu. Mulai disitulah kemudian ada Ibu Nur Latifah Said yang mulai mengangkat itu, dan kemudian sasirangan itu motifnya sudah mulai beragam. Dulu kan ada kulat kurikit yang motif-motif tradisional, naga balimbur, ombak sinampur karang. Karena sasirangan itu lekat dengan alam. Jadi penamaannya sendiri motifnya tuh berkaitan dengan alam berkaitan dengan alam. Karena begitulah pada zaman dulu kita menghargai apa yang ada di sekitar kita untuk ditorehkan sebagai karya-karya terbaik. Jadi kemudian sasirangan itu mulai dibordir. Dulu bordirnya nggak main-main. Yang membordir itu perancang mode Ramli. Nah, digunakan oleh khusus didatangkan di sini Bu ya untuk kemudian kalau memberikan pembelajaran itu. Didatangkan di sini, kemudian setelah itu kain kita dikirim ke sana, memang itu kesannya mahal, dan kemudian di Prada juga, Tapi Prada itu kalau bordir kan itu terus bertahan sampai sekarang. Prada itu sempat mengalami bahwa tidak dipakai lagi karena Pradanya mudah terkelupas mungkin kalau dulu kan kita mengikuti batik-batik yang di Jawa yang di Prada itu yang dipakai oleh para raja-raja, jadi kita berkeinginan mewah bahwa ada kesan mewah untuk sasirangan. Dan kemudian
setelah berkembangnya kain sasirangan itu mengalami evolusi motif dari jenis kainnya, dari juga pemakaiannya, itu sudah mulai lagi. Sekarang ada yang di Prada. Saya lihat perancang mode Fahmi Reva yang di Kalimantan Selatan itu dia udah memakai teknik Prada lagi. Dan teknik Pradanya itu dia belajar di Pekalongan, sudah sangat cantik. Karena banyak mode itu biasanya akan berputar ya dari itu juga gitu akhirnya. Dan kemudian ternyata perancang-perancang desain sasirangan di Kalimantan Selatan ini sangat luar biasa. Anak-anak mudanya juga begitu kreatif. Yang baru ini kan ada ini Sandi Agustinus ya. Yang mendapatkan penghargaan ya. Iya, jadi itu luar biasa. Tentunya itu diapresiasi oleh kementerian kan untuk mendapatkan penghargaan itu. Dan kemudian pemerintah kita juga begitu luar biasanya juga mengangkat kain-kain tradisional Kalimantan Selatan. Tidak tentunya kalau Bahari kan orang-orang tuh hanya yang mencintai bubuhan kekanakan. Rasa gengsi ya kekanakan begini. Selain mereka memakai juga mereka juga harus tahu proses pembuatan sasirangan dan sejarahnya agar kita tetap mencintai budaya kita. Ibaratnya melestarikan budayaku, harat banuaku. Mantap. Ya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau Ibu bilang ada motif-motifnya tuh macam-macam. Kalau dari motif-motif ini kayak tadi ada motif kayak gigi haruan dan lain sebagainya. Ini ada halilipan. Halilipan ini kayaknya naga gitu. Tapi bukan naga ya. Bukan. Memang halilipan ya. Itu kan Iya, memang kakinya banyak, kaki 1000. Gitu. Dan mungkin Kak Rinda bisa lihat di pakaian pengantin. Iya. Oh iya betul. Itu motif halilipan. Kalau motif halilipan kalau zaman dulunya itu tidak boleh dipakai oleh masyarakat biasa. Harus dipakai yang keturunan kerajaan, dan itu pada saat upacara-upacara kebesaran dan upacara pengantin anak-anak raja. Iya. Tapi sekarang pengantin sekarang pakai itu semua ya. Oh iya, motifnya gitu. Kan udah berubah, udah bercampur dengan pakaian-pakaian modern gitu. Tapi tetap mempertahankan bahwa kain adat Banjar itu harus tetap ada pada prosesi perkawinan itu. Dan ini kalau dari motif itu sendiri mungkin ada artian atau simbol apa gitu? Iya. Ada artinya apa? Ada gitu, artinya karena tiap itu kan misalnya sekarang nih kalau di Martapura berlian, bahwa Martapura itu punya khas berlian, bahwa berlian itu adalah kekuatan dari Martapura. Dan kemudian dari warna-warna itu kan dulu warna dominan kita apa? Merah, kuning, hijau. Karena melambangkan merah itu keberanian, kuning itu kuning itu keanggunan. Kemudian kuning itu dianggap emas kan. Dan kemudian hijau itu gemah ripah loh jiwanawi. Nah setelah itu kan ada kombinasi yang sekarang ada pewarna alam. Ya lebih soft ya warnanya. Kalau pewarna alam itu mungkin yang kalangan-kalangan seperti kita lebih mencintai. Kalau anak-anak muda kan warnanya lebih suka yang berani. Iya, jadi memang ada artian khusus ya. Tapi kalau sekarang ini boleh siapa aja. Kalau mungkin dulu kita pakai motif ini harus dalam suasana yang begini atau dalam acara apa gitu. Kalau sekarang kayaknya boleh bebas gitu ya, Bu. Apa harus kita masih tetap jaga pakemnya itu? Enggak sih, bebas aja. Jadi sesuai dengan biasanya kan sekarang apalagi kalau kita itu kan tidak seperti mungkin di Jawa bahwa motif ini harusnya dipakai pada upacara adat ini, karena upacara adat kita juga dulu tidak sebenarnya memfokuskan pada motif-motif itu, tapi sekarang kan sudah berkembang dengan sedemikian pesatnya. Seiring perkembangan zaman ya. Asal baju kita kada sama lontar plak meja. Makanya pada saat ada Ibu Gubernur yang mengatakan nanti pasang taplak meja jangan sampai motifnya sama seragam kita. Pernah juga Mbak saya kejadian baju saya sama motifnya sama taplak meja yang Acil berjualan nasi kuning. Tapi itulah kita nggak bisa kan, karena karena motif sasirangan itu kan bisa dibikin apa saja dibikin massal, tapi bukan print ya. Tetap dibikin dengan teknik
tradisional. Makanya kain sasirangan itu tidak bisa murah seperti batik. Iya. Karena Karena memang proses pembuatannya juga agak jelimet gitu. Tadi dengan jelujur, terus itu apa Bu? namanya sirang. Sirang ya. Kemudian setelah pertama kan dibikin gambar dulu. Gambar dulu Dibikin motifnya apa. Kemudian dijelujur. Setelah dijelujur baru diwarnai. Warnainya kan tidak satu. Iya, beberapa warna. Iya, jadi orang ini mungkin punya kesabaran yang tinggi. Allah mencatatnya sebagai pahala suatu saat diberikan surga yang terindah untuk pengrajin kain Itu para sasirangan. pengrajin kita sekarang UMKM sasirangan tuh banyak sekali di daerah Iya. kita. Kalau dulu mungkin bisa dihitung aja beberapa. Sekarang ini dari yang tua sampai mereka-mereka yang muda-muda itu juga Ingat mereka punya sasirangan wirausaha. mawar ya Mbak ya? Ya? Yang sasirangan mawar, Iya. sasirangan itu salah satu pelopornya. Itu satu hal yang patut kita apresiasi juga kepada para UMKM kita nih Bu ya, yang menghidupkan kembali di sasirangan. Mungkin kalau nggak ada mereka ya bisa jadi sasirangan nggak akan timbul gitu ya. Bahkan mungkin berangsur-angsur hilang ataupun sirna gitu. Dan kemudian jangan lupa Kak, pemerintah kita juga Iya. begitu giatnya untuk menghidupkan sasirangan kembali, karena pengrajin itu tanpa didukung pemerintah tidak Iya. akan pernah menjadi bunga yang mekar dengan Iya. indahnya. Iya. Ya, ya sempat juga beberapa waktu yang lalu kita bicara dengan UMKM sasirangan ini, memang banyak diberikan perhatian oleh pemerintah kita, baik itu dari pelatihannya, udah dari bantuan dananya, ya untuk promosinya gitu ya. Jadi Kemudian banyak hal sudah bank-bank, dilakukan. bank-bank juga Iya. bisa jadi warga binaan Binaan, mereka. ya. Satu hal yang luar biasa ya Bu ya sekarang ini ya. Jadi memang kolaborasi dari semua pihak untuk usaha mengembangkan kain sasirangan ini sendiri ya. Oke, nampaknya kita harus jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kita akan lanjut lagi. Nanti kita akan terima telepon dari pendengar yang barangkali ingin bergabung ya. Baik. Terima kasih, Kak. Kain sasirangan ini pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja, para orang-orang di kerajaan saja. Dulu itu kan masih dalam bentuk kain, terus dililitkan saja, tidak ada jahitan-jahitan. Nah, jadi selendang walaupun juga penutup badan ya dililit di badan saja kan, untuk kepala seperti itu, jadi belum ada jahitan-jahitan. Sahabat budaya, kain sasirangan merupakan salah satu kain budaya Nusantara yang punya keindahan khas dan punya daya tarik tersendiri. Motif batik kain Banjar yang akrab disebut sasirangan ini merupakan identitas asli suku Banjar Kalimantan Selatan. Di antara ragam kain tradisional Indonesia, motif sasirangan dari suku Banjar Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sahabat budaya, apa dan bagaimana sejarah panjang sasirangan kain khas Kalimantan Selatan yang konon ada unsur magisnya? Kita dengarkan penjelasan Muklis Maman atau sering juga dipanggil Julak Larau. Sasirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang. Sebenarnya sejak dulu kain sasirangan telah dikenal masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan kain calapan atau celupan yang dihiasi motif tradisional khas Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya, atau dalam istilah bahasa jahit menjahit disebut jelujur. Sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan jumputan, yang kemudian diikat dengan benang lalu dicelup ke pewarna. Nah, kemudian kain sasirangan itu adalah pakaian dari para bangsawan, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa. Jadi itu pakaian sangat agung, sangat luar biasa bagi masyarakat pada saat itu, karena yang dipakai hanya yang boleh memakai pada waktu itu adalah para
raja-raja dan para bangsawan. Kisah tentang kain sasirangan bermula dari cerita rakyat Banjar. Konon kain ini berasal dari pertapaan Lambung Mangkurat, seorang patih di sebuah kerajaan negara Dipa. Di ujung pertapaannya, ia bertemu Putri Junjung Buih yang memintanya membuat selembar kain tenun dan dicelup ke berbagai warna. Di dalam kesejarahannya ya memang di abad itu permintaan Lambung Mangkurat untuk menyambut calon raja di kerajaan Dipa itu yaitu Junjung Buih dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain Lagundi yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Buih. Sahabat budaya, masyarakat Banjar percaya bahwa kain sasirangan mampu mengobati penyakit. Kain ini juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari hal-hal buruk dan gangguan roh-roh jahat. Pada zaman dahulu, kain ini tidak dijual bebas, hanya dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Setiap warna dan motifnya memiliki khasiat dan tujuan tersendiri. Karena keunikan ini, dalam bahasa Banjar, kain sasirangan disebut juga kain pamintan. Umpamanya dia berhajat untuk atau meminta untuk dibuatkan selendang umpamanya, atau tutup kepala, atau ayunan, itu dimintakan untuk dibuatkan dengan motif tertentu. Jadi motif, warna, kemudian tata cara pembuatannya itu yang menjadi sakral, dan itulah yang bisa menyembuhkan hajat atau menyembuhkan dari permintaan orang yang memintai. Sebagai sarana penyembuhan, pembuatan kain pamintan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebelum memulai membuat kain, pengrajin kain harus mengadakan upacara selamatan dengan sajian yang disiapkan oleh pemesan. Bagi masyarakat kalau ingin memakai itu tentunya ada tujuan. Utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan. Dari kain itu lalu disebut dengan kain pamintan. Jadi sasirangan pamintan. Kain pamintaan gasan bata tambaan urang nampang garingan. Sahabat budaya, di antara ragam kain tradisional Indonesia, motif sasirangan dari suku Banjar Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan yang khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Warisan asli budaya Banjar, bahasa sirangan umai himnunya. Saya sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya. Yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan, kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa, kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi. Itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah perkembangan dari kain sasirangan itu sendiri. Sebagai identitas khas suku Banjar, kini kain sasirangan menjadi salah satu komoditas utama usaha kecil dan menengah di Banjarmasin yang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. FM 87,7 dan 99,6. Prompat Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih Dang Sanak Perompat, masih di Pandiran Baisukan. Pandiran kita hari ini tentang sejarah dan perkembangan kain sasirangan lah, bersama narasumber kita Ibu Mumun Amuntai Arni.
yang masih setia tentunya untuk Anda yang bersama kita di Padiran Baisukan sejak pukul 9 tadi. Sudah menyimak pastinya ya dari apa yang sudah kita perbincangkan. Boleh silakan yang ingin bergabung untuk telepon di 0895 3405 09539 atau juga di 0511 3252 602. Baik, kita langsung menyapa penelpon dulu ya. Iya. Baiklah. Silakan Kak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Sadam, apa kabarnya pagi ini? Oh, kabar sehat. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pas jadi kebetulan ulun- paginya cerah juga. Inggih, ulun tadi sepanggal-sepanggal menerima nah, tapi paham aja pang. Oke. Nangaran sasirangan ini jurang tu pinandu sudah. Oh, nyata kita masyarakat Banjar Inggih. nih tahu benar. Jadi terlintas di otak ulun dalam hal bisnis ini Oh. persaingan ketat Iya. antara sasirangan lawan batik. Iya. Nah, kalau batik kan super terkenal. Nah, Sebelum iya, terkenalnya sasirangan. Nggih. Nah, itu. Tapi alhamdulillah sekarang jorang tuh Mengalimantan Selatan sudah. Iya. Nangaran sasirangan inilah. Mungkin sampai keluar sudah, Bu. Iya, iya. Nah, barangkali kan yang perlu diperhatikan kualitas lah. Iya. Kalau kuantitas oke sudah, Bu. Iya. Jadi kualitas artinya kain apa, nang bagus apa, nang dan sebagainya. Nah, tentunya ini meningkatkan nilai juga. Iya. Iya kalau. Iya. Nah, kemudian di lintasan otak ulun ini kira-kira apa yang ada di Kalimantan Selatan ini, nah artinya berupa ilung kah Iya. atau berupa apakah, Iya. nah, ngaran-ngarannya tuh. Nah, itu ciri-ciri khas Kalimantan itu, Bu, jangan lepas. Iya. Nah, jangan lepas, artinya apa yang ada di daerah kita itulah kita tampilkan. Nah, siapa tahu kena nang kesadam nih orang luar negeri lalu betakun, Bu. Ini anu apa ngarannya ini apa adakah di wilayahnya? Nah, itu Bu, artinya kada lepas. Nah, walaupun ada di daerah lain tetapi yang terbanyak kan kita di daerah Kalimantan Selatan. Iya. Nang kayak pohon-pohon apa, nang kayak pudak, nang kayak apa ngarannya itu siring kah atau apakah, Iya. dan istilahnya gambaran-gambaran atau sungai kah. Nah, kemudian iwaknya iwak apa nang perlu kita tampilkan itu. Iwak haruan, iwak papuyu, Iwak iwak iya. saluang pastinya. Kalau iwak haruan, iwak papuyu kan sudah terkenal sudahlah. Nah, selain daripada itu juga paling kada ada lah. Iya. Nah, neng kayak itu. Nah, jadi ini bujur-bujur melambangkan ujar kita tuh Kalimantan Selatan nang orisinil. Iya. Wah, iya. Jaka ibarat bahasanya tuh nang bujangan asli, Bu. Iya. Jangan asli. Masalahnya kan Ada kadang ada asli. kada nang tadi itu kan menyinggung masalah bujangan. Kalau nang 40 Oh, di itu- sejarahnya tadi. Nah, Oke. sejarahnya tadi jadi ulun membolak-balik juga. Artinya logo-logo kita di Kalimantan Selatan sebagai lambang itu Iya. artinya harus ditampilkan juga dengan orisinil. Iya. Jangan campur-campur, Bu. Nah, ya kalau lah misalnya rumput labat atau halalang rabat apa dan sebagainya walaupun ada di daerah lain, tetapi itu kan belum ditimbulkan tuh. Misalnya Waluh rabah kan ada Nah, atau walau rabah kan ada ya. Walau benjol kan ada lagi. Nah, ya kan. Lu pasti Nah, rabah. jadi barangkali itu Pakis. perlu. Rabah. Iya. Nah, jadi itu perlu, Bu. Kalau Iya. kalau perlu juga apa ngaranya tumbuh-tumbuhan kayak sayur-sayuran apa yang ada walaupun ada di lain tapi Ada kulit mungkin kita kurit punya kita, ciri khas tersendiri, Bu. Iya kalau Kangkung keombakan, Nah. ayam raja. iya. Nah, artinya ciri-ciri kita itu perlu bahwa Iya, inilah ditimbulkan ya, identitas dimunculkan. Kalimantan Pucuk rambung Selatan, ada Bu. juga, pucuk rambung. Iya. Nah, itu Ada pucuk misalnya rambung. mulai jamu apa nang teh hebat ya kalau. Nah. Barangnya ulun kamu muha ulun ka di situ boy digambar Maka ada apa nggih, juga. Pak, Pian Ciri khas Pak, kampung dia Melayu bisa- berarti itu. Nah, iya. Ngaran Pian siapa, Pak? Pak Sadam. Oh, Pak Ulun Sadam, boy. nggih. Ulun dikenal nih Sadam. Nah, itu Bang Boy sampai ke boy ulun tuh. Sadam Husin ya, Nah, Pak. sampai ke Pulau Jawa karena ulun pernah berhadapan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan boy. Iya. Berhadapan Luar langsung biasa. ulun itu. Waktu masih berdinas lah. Nah, waktu masih dinas. nggih. Jadi julun kalau kada percaya silakan bel RRI Pro 1 Banjarmasin, tanyakan sama Sadam kenal apa tidak. Nah, ini nomornya itu nang bujur nih boy ulun bener bukan Iya. begayaan nih. Heeh. Nah, ini itu Percaya. mula. Iya. Nggih. Nah, nggih barangkali Nggih. itu aja Bu. Nggih, terima Mudah-mudahan kasih.
selalu maju terus Bula. Jadi tolong Bu Ai kualitasnya yang lebih utama Bula. Kualitas ya, Kalau Pak, kuantitas tuh kita kada kehitungan lagi Bu Ai. Nah cuma kualitasnya masih bisa dihitung. Iya. Model kualitas atau kualitasnya nang Iya. bujur-bujur. Nah terima kasih Bu. Lanjut terus Bu. Sama-sama. Terima kasih, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Sadam. wabarakatuh. Semangat Nah, iya ini Bu. Jadi dulu nih Bu Pendar Bu. untuk makanya Walaupun sudah pensiun tetap semangat Pian lah. semangat. Oke, terima kasih Pak Sadam. Iya, ulu Terima ini kasih, Bu Pak memberikan Sadam. stimulus Bu. Nah, stimulus itu rangsangan untuk semangat Bu. Iya. Nah, terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam, semangat sekali ya. Sudah menyampaikan apa yang nanti akan dijawab oleh Ibu Mumun. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silahkan di WhatsApp atau juga telepon. Ini ada WhatsApp dari Mama Madan katanya. Saya coba baca. Katanya dulu amun memakai sasirangan dipadahi tuha ujarnya. Tapi amun wayah ini dijadikan baju diolah kombinasi lagi. Anak muda aja sekarang memakai sasirangan. Nah, baik, terima kasih untuk Mama Madan. Ada lagi yang akan bergabung, boleh silahkan melalui WhatsApp atau juga langsung di telepon kita di 051132520602 atau juga di 089534050959. Ya mungkin sambil tunggu yang lain bisa ditanggapi dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Sadam dan juga Mama Madan. Silakan Bu. Iya. Kak Rinda tentunya dari pertama kali sasirangan itu diciptakan itu kan sudah memakai motif-motif Iya, dari alam. alam. Ya, ada hiris pudak, Iya. pudak itu pandan Iya. ya kan. Pucuk rabung, gigi haruannya dipakai buat motif. Ada bayam raja, bintang bambu, Iya. ya kan. Jadi kita yang sekarang ini daerah-daerah juga Memunculkan ciri memunculkan, khasnya ya, misalnya alamnya dari atau Kabupaten ciri khasnya, Tabalong ya. penghasil langsat dia Ya. bikin sasirangan dengan langsat, kemudian Martapura dengan berliannya Ya. menampilkan. Jadi hampir semua pengrajin di Martapura itu pernah membuat motif-motif berlian. Dan tentunya itu juga mungkin ya motif ikan yang jarang kita lihat. Ya. Motif ikan. Mungkin karena motif ikan itu daerah tapi ada ikan todak. Ikan todak? Apa ikan todak? Ikan marlin ya kalau di Kota Baru. Oh, jadi iya. jadi ciri khas mereka Kota memikir Baru. itu, yang mulutnya lancip ke atas Iya. ikan marlin itu. Nah, jadi itu lambang dari Kota Baru itu dibikin ini motif kain sasirangan unggulan di sana. Iya, Apalagi di Kota Baru juga ada yang dibikin ya karena kreativitasnya seperti lukisan. Iya. Nah, kemudian itu juga ada di daerah itu yang Ibu Diang Kijut itu juga ada melukis juga. Iya, dengan Ada lukisan di- juga di beliau bordir, dimodifikasi. dan ada di payet juga. Iya. Dan kita berharap bahwa dengan berkembangnya motif-motif sasirangan dan kemudian modifikasi-modifikasi sasirangan itu tidak meninggalkan motif-motif tradisional. Iya. Jadi motif-motif tradisional itu harus tetap dipertahankan. Seperti Bapak Sadam tadi bilang bahwa kualitasnya, memang kualitas sasirangan itu kan ada harganya juga. Ada nang Sesuai. ada nang lagi dipakai luntur, ya kan, jadi Sesuai ya, ada dengan kualitasnya. harganya. Tapi memang kita untuk harga yang termurah itu tidak bisa semurah batik karena batik itu kan ada batik cap. Nah, Iya. sedangkan kita tidak bisa dicap. Nggak bisa, Motif sasirangan yang dicap kan sekarang kemarin itu sempat dari Cina itu. Iya. Kita tahu bahwa di itu bukan print ya sasirangan itu asli, ya. motif print. Jadi itu kita untuk menjaga Kualitas bagaimana kita. kualitas dan pelestarian budaya sasirangan itu pemerintah menjaga tidak diperkenankan kain print Iya. untuk sasirangan. Ya baik, kita coba terima WhatsApp dulu. Ini ada satu yang masuk dari Ibu Ratu. Ya, halo. Assalamualaikum. Oke, baiklah sebentar. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu Ratu nih nampaknya. Betul. Ya, silakan dengan narasumber kita Ibu Mumun. Beliau adalah pengamat budaya Banjar dan juga masih berkegiatan di Taman Anjungan di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah. Kebetulan, Ya. Oh, luar biasa. pimpinan di sana juga Iya. masih mempercayakan saya untuk ada kegiatan-kegiatan di sana. Iya, silakan Ibu Ratu mau apa yang ditanyakan seputar topik kita ya hari ini ya.
sejarah dan perkembangan Sasirangan. Iya. Sebelumnya saya sharing Bu ya. Iya. Salam kenal. Salam kenal kembali Ibu, senang iya. bisa bertemu dengan Ibu Ratu walaupun di udara Pro Iya. 4. Betul sekali. Jadi kalau masalah Sasirangan, betul kata Madam tadi ya Mbak Iya, Rina ya, bahwasanya orang-orang tertentu saja yang memakai Sasirangan Iya. dulunya. Dulu. Nah, dianggap formal lah ketika itu kan, orang-orang dipandang apalah gitu ya ketika memakai Sasirangan. Orang-orang tertentu saja yang menggunakan Sasirangan Iya, dulu ya. Tapi sekarang tidak. Iya. Kombinasi dengan macam-macamnya sekarang ini. Iya. Ya, sangat menarik loh ya Mbak Rinda ya. Iya. Akan dibordir kan tadi katanya. Menarik lagi. Jadi kalau masalah Sasirangan ya Bu ya, Iya. dalam 1 minggu ini tadi saya ikut pembelajaran membuat Sasirangan. Iya. Wah, luar biasa Bu. Ya, di komunitas ya. Iya betul. Iya. Jadi di situ saya sedikit mengetahui cara menjelujur Bu. Jadi harus begini, harus begitu. Caranya pun juga ketika mewarna itu kan Iya. punya teknik-teknik tersendiri. Nggak asal celup ya. Iya, ketika warna-warnanya pun juga kalau kita tidak memahami tidak bisa. Iya. Ada yang dicelup, ada yang dioles-oles gitu ya Bu, Iya. ya cara mewarnanya. Kan ada teknik-tekniknya gitu. Campur ini, campur itu jadi ini kan. Kalau kita sebagai orang yang biasa, orang awam tentu tidak mengerti hal itu, gitu kan. Ya kalau punya belajar, insya Allah kan mau bisa Ibu ya. Iya, penuh sedikit demi kesabaran ya Bu sedikit. ya. Ya, jadi setidak-tidaknya oh begini caranya kan sudah ada gambaran. Ternyata nggak Jadi- semudah itu ya, ada prosesnya panjang ya. Iya, Oh nanti betul sekali Karinda Mbak kita Rinda. harus Oh belajar begini juga, sekali Karinda. ajar kita. Wow. Pernah lihat aja tapi belajarnya belum. Belum Nah, sempat. jadi ini ada season kedua ini Mbak Iya, Rinda. iya. Heeh, Nanti jadi- berikutnya ada lagi ya. Iya, lanjutannya Oke. gitu kan. Ketika itu kita belajar sama Sandi Agustinus gitu. Oh kebetulan tadi kita Oh, udah yang bicarakan penerima juga Pak ya. Karti ya. Iya. Jadi untuk season kedua insya Allah nanti bulan Januari. Oh, Januari. Iya. Nah, Jadi Ibu sekarang udah bisa bikin Sasirangan ya Bu? Baru beberapa hari kayaknya nih. baru dalam beberapa hari ini Iya, Bu. karena Jadi baru motifnya pelatihan itu ya. ketika punya saya itu motif berlian kalau tidak salah. Luar biasa. Ah, jadi langsung warna- praktek ya. Iya. Sapu tangan itu Mbak Rinda. Oh bikin sapu sapu tangan tangan, ya. iya. Oke. Iya, Seperti jadi batik ya, ketika belajar membatik itu dengan sapu tangan. iya. Kainnya seperti ini kita Senang jadi bangga biasa Pak pastinya ya. jadi kainnya seperti apa yang bagus Iya. supaya hasilnya memuaskan gitu ya Mbak Rinda ya. iya, Tentu kalau tidak belajar manalah kita tahu Mbak Rinda. Lah iyalah. Jadi jangan mau bikin sendiri tidak ternyata. Ujar orang itu Ada- pina musti karena mau belajar seorang kan ada gurunya. Ada rangkaian-rangkaian yang harus Iya. kita kerjakan sehingga nggak sembarangan menghasilkan ya. sesuatu yang baik. Iya. Bahkan menurut cerita Sandi Agustinus itu pernah terjual dengan harga 2.500.000 per lembar. Allah. Iya. Oh iya Bu, iya itu. Apalagi kan Jadi- kainnya dari sutra. Sutra, ya. Kemudian pembuatan motifnya juga rumit. Nah, Iya. Jadi menurut cerita itu ya Bu ya, motifnya itu ketika Sandi duduk di tepi sungai. Oh inspirasinya dari sana ya. Iya, inspirasinya di sungai. Iya. Jadi bagaimana keadaan di sungai itu Mbak Rinda? Oh iya. Iya, ikan, sungai, airnya. Ternyata kan berlian ketika ya, itu. bukan emas ya. Jadi Inspirasinya. terjual ketika itu kalau tidak salah di Jakarta. Iya iya oke. Jadi lakunya itu bukan di Jakarta Mbak Rinda malahan. Di mana? Tapi di Banjarmasin sini. Jadi dari Jakarta situ orangnya penasaran. Tadinya kan menawar tidak sesuai nggak dengan boleh ya. Iya. Kelarangan benar kayak itu nah. Iya, ditawar oleh beliau itu cuma karena mungkin penasaran ya. Terngiang-niang katanya diingatan dan terbayang-bayang. Jadi Jujur Datang ke Bung Sandi itu sudah Banjarmasin. pulang ke Banjarmasin. Iya. Nyusul Datangi rupanya. ke sini nyusul. Iya, sedikit. Mengeriau rupanya itu luar Sasirangan sini. biasa itu sampai ke Jadi Banjarmasin iya, berapa biasa ongkos Sasirangan Iya. pesawatnya, ya. Malah Kita berkali-kali sebagai- lipat ya. Iya. Jadi kita sebagai Bangga, warga ya. orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, setidak-tidaknya punya satu ya Mbak Rinda ya, Iya. Sasirangan tuh.
Paling tidak bikin gitu ya, satu tuh hasil karya sendiri ya. Jadi Paling penasaran kita nih, pengen satu ikut punya juga nanti gitu berarti kan. ya. Iya, ya Baik. sukses juga untuk Ibu. Iya, makasih Mudah-mudahan Bu selalu Ratu. sukses. Sukses ya Dan Bu. juga- Semoga bisa Iya. juga jadi pengusaha sasirangan. Amin. Amin. Baik, Terima kasih kasih juga Bu untuk Ratu. Marinda. Ya sama-sama. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ceritanya. Iya, beliau ingin mungkin mengajak teman-teman yang lain untuk bisa belajar sasirangan. Menginspirasi ya. Menginspirasi. Pastinya sesuatu yang rasanya itu luar biasa, yang tadinya hanya cuma bisa make, beli gitu. Tahu Iya. udah bikin sendiri tuh. Apalagi harganya yang tadi dibikin Dibilang tadi sampai itu 2 sampai juta. 2 juta setengah, tentu kan sangat menggiurkan. Iya. Memang proses pembuatannya tentu tidak mudah, Iya. karena yang pasti orang tertarik itu karena rumit. Iya. Rumit dan indah. Iya, betul. Baik, tadi masih dilanjut untuk tanggapan dari Pak Sadap. Oh, tanggapan Iya, mengenai Pak Sadap. Pak Sadap Oke. tadi Iya. tentang motif-motifnya. Motif-motif sasirangan. Jadi sampai sekarang pun kita misalnya seperti ketika ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah, Iya. supaya orang tahu kita motifnya apa, Mbak? Apa Kak Rinda? Apa ya? Rumah Rumah Banjar, Banjar, Bubungan iya, Tinggi. iya. Karena di Anjungan Kalimantan Selatan kan bentuknya Iya. bentuk rumah Banjar, Bubungan Tinggi, rumah para raja Banjar. Nah, jadi seluruh Indonesia memakai kain sasirangan. Jadi dulu kalau siap ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah itu bergiliran kita. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, jadi kita memakai kain sasirangan. Dan juga seluruh pejabat, Iya. seluruh karyawan yang tergabung pada saat ulang tahun Taman Mini itu memakai kain sasirangan dengan motif rumah adat Bubungan Tinggi. Dan kemudian itu kain sasirangan itu dibikin dengan kain sutra, misalnya kain sutra itu kan rumit, Iya. tapi kemudian kain sutra itu kan cepat getas, Iya. getas itu cepat robek, Iya. cepat. Jadi tentunya bahan-bahan yang dipakai juga harus bahan-bahan pilihan yang sesuai dengan kain sasirangan. Jadi untuk pembuatan kain sasirangan itu juga kita banyak yang diperhatikan, tidak hanya bahan, pewarna, desain, dan kemudian peruntukannya. Iya. Ya, jadi banyak hal yang harus diperhatikan, nggak asal gitu ya, apalagi kalau kualitasnya bagus seperti apa yang dibilang tadi sama Pak Sadap. Iya. Baik, kemudian bisa ditanggapi dari Mama Madan, kalau dulu katanya anak muda tuh gengsi, pakai sekarang itu udah kayak orang siapa aja. tua, iya. Kalau sekarang kan udah bisa pakai jeans, Iya, kemudian kain sasirangannya yang bisa dikain itu dililit-lilit Iya. bisa, kemudian bisa dibikin blazer, dibikin outer yang anak muda bisa memakainya dengan gaya-gaya, apalagi kan sekarang anak muda itu banyak terinspirasi dengan kain motif-motif, bukan motif aja tapi dengan gaya-gaya anak-anak muda Korea. Iya. Nah itu warna kainnya kan juga ada yang bisa di-blend untuk itu, desain-desainnya juga bisa menyesuaikan. Jadi kain sasirangan itu bisa dipakai dari yang bayi sampai yang nenek-nenek, semua bisa dipakai kain sasirangan tersebut. Jadi tentunya kain sasirangan itu sudah, kalau ibaratnya sebenarnya pada zaman dulu kan kain sasirangan itu dianggap sakral. Bukan ibaratnya kalau boleh dibilang kalau sakral dan dipakai para bangsawan itu tidak menyupani, tapi anak muda kita kan supan memakainya kayak orang tua kayak gitu, karena mereka tidak mengetahui sejarahnya. filosofinya apa gitu. Kemudian ditanggapi dari apa yang disampaikan Ibu Ratu tadi. Oh iya. Ya. Waktu kita udah mau habis nih. Udah mau sebenarnya. bisa. Ibu Ratu Singkat. salah satu wanita yang luar biasa, mau belajar membuat sasirangan. Kalau begitu banyak lagi orang yang akan membuat sasirangan, tentunya kain sasirangan itu tetap lestari, akan tetap lestari lah di bumi Kalimantan Selatan ini, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan kita kan tidak pernah malu-malu lagi untuk menjadikannya souvenir, menjadikannya cenderamata yang berharga dari para, untuk kepala negara, untuk siapapun juga. Jadi kita hargailah apa yang menjadi usaha Ibu Ratu untuk melestarikan sasirangan. Aduh, banyak Jadi kita sebenarnya. berharap itu Sebenarnya banyak nih yang mau digali lagi. Belum Iya. kita dari laung ya, dari ikat pinggang, dari Iya, macam-macam, dari terus ikat sekarang pinggang. dimodifikasi dengan kerajinan-kerajinan gantungan tas, kunci, dan kunci gelang dan lain tas, sebagainya. Aduh, masih itu banyak. luar biasa. Waktunya nih tinggal Iya. sedikit. Makanya kita berharap bahwa sasirangan itu akan tetap terus dikembangkan, baik motifnya,
pewarnaannya, kainnya dan juga desainnya. Makanya untuk Kalimantan Selatan ibaratnya lestarikan budayaku, harat banuaku. Ya, hal terakhir yang ingin disampaikan atau harapan Ibu ini apa? Harapan saya untuk kain sasirangan, bahwa kain sasirangan itu tidak hanya dikenal oleh dari orang dalam aja, karena orang menyebutnya memang agak sulit ya, sasirangan, tapi juga dikenal oleh orang-orang selain di Kalimantan Selatan, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena juga banyak sudah usaha-usaha dari pemerintah, tidak hanya mempromosikan di dalam Indonesia aja atau di dalam daerah kita, tapi juga sudah ada upaya-upaya promosi ke luar negeri, dan itu juga sangat diminati. Dampaknya untuk dunia fashion nih bahkan luar biasa sekali, Bu ya. Kan juga untuk yang New York Fashion Iya, kan, itu yang ada. perancang mode kita juga sudah sampai ke sana. Yang di Banjarbaru Ibu Vivi juga itu ikut selain andil. Vivi kan juga mungkin ada yang tidak hanya di New York, yang lain itu juga sudah merambah ke sana. Jadi mari kita sama-sama lestarikan kain sasirangan Kain ini sasirangan. ya. Apalagi nanti seperti Ibu Ratu tadi, setiap orang tuh orang Kalimantan utamanya bisa bikin sasirangan tuh sangat luar biasa. Apalagi kan tadi dibikin sapu tangan kita, Iya. karena sapu tangan kita jarang terlihat sasirangan. Jadi mudah-mudahan kalau kayak ibu-ibu Bu Ratu tadi, satu bikin sapu tangan, yang lain-lain seperti juga kayak dulu. Memang batik sekarang banyak tisu sih Mbak. Kalau dulu kan di Jawa aja ada sapu tangan motif batik, sekarang juga sudah hampir tidak terlihat karena tergantikan dengan tisu ya. Apalagi mungkin di Kalimantan Selatan itu hanya sebagai contoh untuk kita belajar membuat sasirangan. Belum lagi kerudung ya, jilbab. Oh iya, kalau kerudung kan sudah. Iya. Kalau kerudung, jilbab sudah dari yang pewarna alam, dari yang pewarna yang biasa digunakan itu sudah. Kalau jilbab sih sudah. Iya. Iya. Oke. Luar biasa hari ini, banyak nih yang kita dapat dari Bu Mumun. Sama-sama Kak Rinda. Ya, baik, terima kasih sekali lagi tuh Ibu Mumun sudah berhadir bincang-bincang di Pandiran Baisukan. Pastinya ini sangat manfaat ya buat kita, apalagi yang mungkin tadinya teman-teman remaja atau yang masih usia muda tuh nggak tahu gimana sejarahnya tentang sasirangan. Dari apa yang sudah kita perbincangkan di Pandiran Baisukan ini, paling tidak menjadi satu pengetahuan ya bagi kita semua yang nggak tahu, yang mungkin dari daerah lain nggak tahu sejarahnya gimana, atau kan sasirangan itu apa, dibikin buat apa aja gitu ya. Ya, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini ada manfaatnya buat semua. Terima kasih Bu Mumun sekali lagi. Terima kasih Kak Ya, Rinda. mudah-mudahan nanti kalau ke Banjarmasin lagi kita bisa bicara mungkin dengan tentang budaya yang lain gitu ya, budaya kita, budaya Kak Banjar. Rinda juga kalau ke Jakarta kita bisa berkolaborasi membuat sesuatu Untuk sebagai daerah upaya kita ya. pelestarian budaya Kalimantan Amin. Selatan. Mudah-mudahan bisa ke depannya seperti itu ya Bu Mumun ya. Iya. Terima kasih juga Anda Dang Sanak Perompat yang sudah bersama kami di Pandiran Baisukan untuk perjumpaan kita hari ini. Saya Rinda Rianti, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.